Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, Tabi pun. Kali ini kita akan membahas kembali tentang dunia UMKM. Saya sudah ditemani oleh Bang Rido. Ya, Ya, beliau adalah owner dari Rido Coffee ya, Bang ya? Rido Coffee benar. Baik. Nah, Rido Coffee ini silakan, Bang. Pertama dijelaskan dulu awal mula terbentuknya memulai usaha bisnis Rido Coffee. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herlido. Sebenarnya nama produk ini Rido diambil dari nama panggilan saya. Awal berdirinya Rido Coffee ini sebenarnya sudah ada ide di 2017, tapi saya kebetulan masih bekerja di salah satu perusahaan swasta. Karena saya merasa capek, jenuh, akhirnya saya memutuskan untuk resign di akhir tahun 2017 itu. 2017. Iya. Tapi saya resign itu saya bingung, saya belum ada gambaran saya mau melangkah kemana. Yang saya ada pikiran hanya pengen usaha tetapi punya manfaat gitu untuk orang lain. Iseng-iseng saya searching lah ibaratnya di salah satu Sosial media. sosial media. Dan saya juga itu pas lagi momennya puasa kalau nggak salah. Puasa. Saya menonton salah satu film religi, itu 9 wali kalau nggak salah itu. Saya lihat mereka ini masing-masing punya kelebihan atau karomah kita kenal ya. Ini yang terinspirasi saya untuk menciptakan sebuah produk yang punya manfaat nilai lebih untuk bukan sekedar dikonsumsi tapi mempunyai nilai lebih untuk orang lain. Itu awal 2018 mulai terbentuknya Rido Coffee ini. Rido Coffee. Iya, saya mengambil produk, betulan kan Lampung ini dikenal dengan hasil produsen kopi dan pisang ya, yang terbesar. Nah, kenapa anak-anak mudanya ini sayang banget gitu loh. Kita emang putra daerah Lampung, nggak memanfaatkan hasil bumi yang ada di sini. Saya terpikirkan untuk menciptakan produk yang emang sudah besar di sini, tapi diolah lagi yang memiliki nilai lebih, yaitu saya ciptakan kopi herbal itu pertama kali. Oh, kopi herbal. Iya. Jenis produknya apa aja nih, Mas? Kalau untuk kopi herbal nih kita pertama kali itu ada kopi premium. Kopi premium. Iya, tadinya ada 9 produk, cuman kebanyakan jadi tinggal 3 produk. Yang best seller ada 2 sebenarnya. Baik. Nah, untuk best sellernya apa, Mas? Kalau yang best sellernya ini salah satunya yang kopi Pinang Muda nih. Ini salah satu produknya, Ya. ada kopi Pinang Muda ya. Iya. Ada Pinang juga Muda. jahe merah. Jahe merah ya. Itu di awal 2018, sebelum Covid. Itu 2 tahun sebelum Covid ya. Saya sudah terinspirasi salah satu kafe yang tempat nongkrong orang-orang anak-anak muda. Tapi bukan di Indonesia atau di Lampung ya, tapi di luar negeri. Oh, di luar. Di sana malah jadi tempat nongkrong favorit di salah satu kafe di Inggris kalau nggak salah itu. Kenapa kok di sini nggak bisa? Makanya saya terinspirasi dari situ, dan saya juga emang ibaratnya ingin punya cita-cita ibaratnya menciptakan suatu produk bukan untuk dikonsumsi tapi memiliki nilai lebih ya. Baik. Nah, untuk kopinya jenisnya dari mana, Mas? Kalau kopinya kita ngambil dari Lampung Barat. Lampung Barat. Jenis kopinya itu ya yang terbesar di Lampung kan Robusta ya. Robusta. Di sana kebetulan emang ada keluarga, jadi emang kita juga ngambil sinergi dengan petani di sana, kita ngambil mentah, dikirim ke sini gitu. Baik. Nah, untuk proses pembuatan kopi herbal ini beda nggak dengan kopi yang biasa, Mas? Oh, kalau untuk prosesnya, untuk kopinya sendiri sih sebenarnya sama aja. Yang beda itu untuk proses di rempah-rempahnya. Ini kan kita rempah-rempah nih. Kita juga sinergi juga dengan para pelaku usaha ya. Ini contohnya jahe merah. Ini untuk jahe merah ya. Yang sudah kita keringin ini sampel yang sudah kita keringin. Ada jahe merah, ada pinang muda, kemudian lada hitam ya, Mas ya? Iya benar. Baik. Lampung ini kan sebenarnya terkenal selain kopi, hasil rempah-rempahnya itu lada. Lada, cengkeh gitu ya. Iya benar, makanya ini pikir saya bisa kita kita mix menjadi sebuah produk yang menghasilkan nilai lebih. Baik. Untuk kombinasi tersendiri ada takarannya sendiri nggak, Mas? Atau misalkan asal aja? Enggak, itu kita melalui eksperimen dulu. Kita melalui eksperimen, ternyata terbentuklah sebuah produk yang mempunyai manfaat insya Allah ya untuk kesehatan tubuh kita gitu. Baik. Nah, kopi ini kan ada beberapa jenis ya, Bang ya. Ada yang pinang, ada yang jahe merah. Itu khasiatnya beda-beda ya di setiap ini. Setiap produk ini kita punya nilai lebih atau manfaatnya masing-masing. Contoh agak kesini aja, Bang, biar kelihatan nih. Iya, ini contohnya kayak kopi Pinang nih. Ini manfaatnya apa ini, Bang? Kalau kopi Pinang ini dipercaya memberikan manfaat untuk meningkatkan kapasitas
atau vitalitas stamina pria khususnya yang sudah dewasa gitu. Baik. Kalau yang jahe merah, yang kopi bestseller? Jahe merah, kalau jahe merah itu dikenal untuk kalau ada yang masuk angin, menghangatkan tubuh, mengurangi masuk angin gitu. Dia cocok untuk kondisi yang kira-kira yang lagi sekarang, apalagi kondisi sekarang ini kan membutuhkan imun tubuh yang bagus gitu kan. Nah, cocok banget tuh konsumsi kopi jahe merah gitu. Gitu. Untuk manfaat meningkatkan imun tubuh. Oke, baik. Nah, kopi ini bisa untuk perizinannya gimana, Mas? Oh ya, alhamdulillah untuk perizinan pertama kali kita membuka usaha ini, kita juga bukan cuma produksi aja ya, tapi kan membutuhkan legalitas usaha agar bisa produk ini bisa dijual ke pasaran gitu kan. Alhamdulillah kalau untuk legalitas kita sudah membuat izin Departemen Kesehatan yaitu PRT untuk legalitas izin usaha rumahan gitu. Jadi konsumsi kita nggak usah khawatir kalau kopi ini untuk layak dikonsumsi gitu. Selain PRT kita juga sudah alhamdulillah dikasih kesempatan dari dinas itu kita untuk halalnya dari Badan POM Majelis Ulama Indonesia. MUI ya? Iya sudah ada. Baik. Jadi selain sehat, insya Allah halal gitu produk ini. Kan bermanfaat soalnya. Iya, amin. Amin. Nah, pemasarannya sudah bagaimana ini, Mas? Ya, kalau untuk pemasarannya kita untuk sekarang ini masih sebatas lokal ya, terutama untuk di Bandar Lampung. Kita di hampir seluruh toko oleh-oleh di Bandar Lampung kayak yang di Teluk Aneka Sari Rasa, di PU itu ada Aska Jaya, terus yang di Raden Intan itu ada Haitom. Alhamdulillah produk kita sudah tersedia di sana gitu. Berarti sudah ada di toko-toko? Iya, toko oleh-oleh di Bandar Lampung. Kapasitasnya sudah untuk produksi ini sudah berapa, Mbak ya? Kalau kita untuk kemarin ya mungkin kurang lebih 1 bulan itu sekitar 50 kilo sampai 1 kintal. Itu per minggu atau bulan? Per bulan produksinya ya. Nah, karena COVID ini permintaan pasar itu makin menurun, Mas. Jadi mungkin kurang lebih sekitar setengahnya lah permintaan pasar itu ya. Karena mungkin ya kondisi COVID ini kan kebanyakan kita kan mengandalkan dari toko. Jadi mungkin untuk tamu-tamu itu berkurang itu pengunjung. Baik. Ini kita sambil coba kopi herbal Pinang. Gimana, Mas? Apa yang pertama kali dirasa? Seger terus rempah-rempahnya alhamdulillah berasa semua sama campuran kopinya pas. Nah, bagaimana suka duka menjadi seorang wirausaha atau yang sekarang ini UMKM ya, Mas? Iya, benar. Yang dikenal dengan UMKM. Iya, silakan. Kalau sebenarnya suka dukanya ini banyak dukanya sih. Kita kan tadinya kerja di salah satu perusahaan swasta, sekarang malah terjun bebas di pelaku usaha ya. Yang dulunya kan nggak ada basic kita di situ. Karena emang kemauan untuk menciptakan kerajaan bisnis sendiri. Ya mau nggak mau kita dari nol lagi. Nah itu awal-awalnya kita masang produk ini malah orang pertama kali saya menjual produk ini no sales, nggak ada penjualan malah. Saya tawarin ke teman-teman keluarga, mereka bilang aneh gitu loh, produk apa ini katanya. Itu di awal saya pertama kali menjual produk ini gitu, menawarkan di 2018. Ini sebelum COVID ya. COVID kan dimulai 2020 ya, bulan Maret. Nah ini menurut mereka itu aneh gitu. Kenapa nggak ciptain yang umum aja gitu, produk yang maksudnya disukain orang banyak gitu kan. Tapi saya punya keyakinan di situ tadi saya bilang, saya mau ciptakan produk bukan sekedar dikonsumsi tapi punya nilai lebih lah untuk diri saya sendiri, orang lain dan keluarga saya gitu. Baik. Kalau sekarang bagaimana, Mas, kalau income? Kalau income alhamdulillah sih ya, kita masih bergantung dari penjualan dari toko-toko, dan kita juga insya Allah punya warkop ya. Kalau teman-teman mau mampir bisa. Ini di mana? Kita ada warkop di Galeri Al Furqon. Kebetulan itu kerjasama dengan dinas terkait yang berhubungan dengan UMKM. Kalau teman-teman mau mampir bisa nyobain kopi herbal kedai kopi di Galeri Al Furqon. Galeri Al Furqon. Setiap hari apa aja? Setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kebetulan Sabtu Minggunya libur. Senin sampai Jumat ya. Minggu libur. Dari ready-nya dari jam berapa? Kalau untuk jam operasionalnya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore.
sama pagi sama 4 sore. Iya. Baik. Nah, bagaimana apa saja tantangan berwirausaha? Tantangannya yang pasti kita untuk menjual produk ini kita butuh namanya pasukan ya. Sedangkan kita ngejual produk ini kan bukan produk yang apa maksudnya dikenal gitu. Ini produk baru. Jadi kita butuh namanya tuh promosi. Sedangkan promosi juga kita butuh biaya untuk promosi juga. Nah, ini betul-betul luar biasa. Tadinya kita kerja tiap bulan kita dapat pemasukan, sekarang kita berwirausaha. Kita kalau nggak jualan nggak dapat uang gitu. Ini luar biasa sih tantangannya. Sejauh ini promosinya melalui media atau apa saja, Bang? Kalau kita sementara ini masih dari apa ya, mulut ke mulut, mungkin dari sampel lah produk yang kita kenalin ke teman-teman, keluarga atau ibaratnya relasi lah ya. Dan online juga ya? Online ya kita masih sebatas apa namanya itu Facebook sama IG sih itu. Yang umum ya? Iya, yang umum gitu, belum sampai yang ke mana? Apa namanya itu marketplace kita belum. Nah, apa target Bang Rido ke depannya ini dalam berwirausaha? Target saya sebenarnya untuk mengembangkan usaha ini agar dikenal semua kalangan ya, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan sebenarnya punya potensi gitu. Cuman kita perlu namanya edukasi ke mereka. Kalau sekedar nongkrong, kalau bisa nongkrong yang bermanfaat gitu, memberikan nilai lebih. Nah, daripada ibaratnya nongkrong-nongkrong nggak jelas, ibaratnya kan sambil kita nongkrong ngopi tapi dapat sehat juga gitu. Nah, ini perlu namanya edukasi dari saya selaku ibaratnya produsen dari kopi herbal ini gitu. Itu PR saya sih untuk ini, agar bukan cuma orang-orang identiknya kan kalau kopi hitam kan orang-orang tua. Kalau bisa emang dari sekarang anak-anak muda juga suka sama kopi hitam gitu, sama kopi herbal ini. Kopi herbal. Nah, bagaimana dengan dinas-dinas terkait? Apakah ada support untuk usaha Bang Rido? Alhamdulillah untuk saat ini sih ya, mungkin UMKM ini diprioritasin ya sama dinas-dinas terkait. Salah satunya ya kayak perizinan gitu, terus emang bazar-bazar kita dikasih kesempatan. Tapi untuk saat ini kan karena COVID untuk pandemi ini emang dikurangin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keramaian gitu ya, pelatihan, seminar. Iya benar, sering sih kalau dulu, tapi kalau sekarang ya berkurang itu kan karena mungkin ada pandemi ini gitu, COVID. Nah, apa yang membedakan kopi Bang Rido daripada kopi yang lainnya? Kan banyak jenis-jenis kopi, maksudnya kelebihan lah, keunggulannya gitu. Kalau untuk kopi jelas beda ya. Umumnya kan itu kopi original. Kalau kita ini kopi herbal, dari namanya juga udah beda gitu. Herbal ya? Herbal ya. Jadi emangnya ada campuran rempah-rempah di kopi ini. Kan ada berbagai macam jenis ya, ada rempah pinang, jahe, lada. Iya, lada hitam. Jadi kalau untuk produk kita ada berapa varian ini Mas. Yang pertama itu premium, itu kemasan untuk kemasan besar. Yang kedua kemasan yang ready to drink atau kemasan siap saji yang kita minum sekarang ini. Yang ketiga sama kemasan celup. Jadi itu kalau ada yang mau ngopi tapi dia takut kena ada ampas kopi tadi, kita buat produk yang masuk ekonomis ya. Ibaratnya semua kalangan bisa ngopi lah karena harganya juga terjangkau. Oh, berarti modelnya seperti teh ya? Iya, modelnya seperti teh. Ada bisa disaring ya? Iya. Silakan pesan buat rekan-rekan sesama UMKM Bang. Apa kalau nih? Untuk pesan dari saya sih untuk teman-teman yang mau berwirausaha atau menjadi entrepreneur ya, yang pertama tuh niat dan kerja keras, karena emang kita untuk lepas dari zona nyaman ke zona yang menurut saya itu zona yang belum ada tujuan ya, kepastian itu membutuhkan tantangan besar itu. Jadi yang pertama niat dan yakin kalau usaha yang dijalani itu insya Allah bakal berhasil gitu ke depannya. Jadi jangan patah semangat, tetap yakin sama niat kita yang sebelumnya gitu. Nah, untuk produksi tersendiri ini di mana ini Bang? Di rumah ya? Kalau kita kebetulan UMKM masih industri rumahan ya, jadi emang kita produksinya di rumah gitu. Untuk roasting sama macam packing masih di dalam rumah. Kebetulan emang ruang tamunya saya jadikan tempat untuk produksi. Itu ya. Oke, siap, baik.
Nah, silakan Bang, pesan terakhirnya apa yang mau disampaikan, promosi produk, silakan. Untuk teman-teman kalau yang mau coba kopi herbal, bukan sekedar kopi ya, kopi biasa, tapi kopi yang memberikan manfaat, bagi teman-teman. Teman-teman bisa mampir kalau mau ngopi ke Galeri Art Purkon. Atau bisa ditemuin juga di online-nya di Instagramnya apa? Instagramnya Rido Coffee. Rido Coffee. Iya. FB-nya sama. Sama Rido Coffee juga. Oke, sip. Baik. Terima kasih Bang Rido sudah berbagi informasi tentang bagaimana cara berwirausaha. Wisahanya adalah Rido Coffee ya Bang Iya, ya, benar. aneka jenis kopi herbal. Nah, terima kasih untuk Bang Rido dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan UMKM, video beberapa UMKM yang ada di Lampung. Mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.